Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cara mengoperasikan Microsoft Word. Dan sekarang kita sudah masuk kepada pembelajaran yang ke-6. Di pelajaran yang ke-6 ini kita akan membahas tentang grup yang ada di page setup, yaitu Hyphenation. Kita akan mengenal apa fungsinya, kemudian bagaimana cara kerjanya. Penggunaan Hyphenation ini biasa kita temukan di media-media cetak seperti majalah, koran, dan yang semisalnya. Kemudian, definisi dari Hyphenation ini sederhananya adalah cara untuk memecah suku kata yang mana kata tersebut tidak cukup tertulis dalam satu baris yang sama. Seperti pada contoh berikut. Di sini ada sebuah kalimat, flu burung merupakan suatu jenis penyakit influ. Kemudian di sini ada tanda strip. Fokus pada strip ini dalam artian kata ini belum sempurna, berarti masih ada lanjutannya yaitu influenza. Yang mana suku kata ini masih satu kata, karena sudah mentok dengan garis tepi, maka suku kata ini dipisah dengan tanda strip, yang menandakan bahwa kata influ ini masih ada suku kata yang berikutnya. Artinya, suku kata ini belum sempurna. Untuk mengaktifkan hyphenation atau tanda hubung ini, teman-teman boleh mengaktifkannya di awal atau di akhir setelah pembuatan dokumen atau pengetikan selesai. Mari kita praktekkan. Misalkan di sini saya akan mengetik kebenaran itu tidak selalu dilihat dari banyaknya pengikut. Untuk mengaktifkan hyphenation atau tanda hubung, teman-teman pilih layout. Kemudian di bagian grup page setup di sini ada hyphenation dan ada tanda panah yang mengarah ke bawah. Artinya di sini ada beberapa banyak pilihan. Ada beberapa pilihan. Ada non, ada automatic, kemudian ada manual, kemudian ada hyphenation option. Jika kita memilih yang automatic, maka otomatis pada akhir baris tertentu yang memungkinkan terjadi pemotongan suku kata akan terlihat tanda strip. Baik itu halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, dan seterusnya akan otomatis ditandai dengan hyphenation atau tanda hubung ini. Jika memungkinkan terjadi pemotongan suku kata. Maka kita akan coba di sini. Memilih yang automatic. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kebenaran itu tidak selalu dilihat dari banyaknya pengi. Nah, di sini ada tanda strip. Artinya masih ada suku kata yang lainnya atau kata ini belum sempurna. Sehingga ditandai dengan tanda strip. Yang maksudnya adalah pengikut. Kebenaran itu tidak selalu dilihat dari banyaknya pengikut. Kemudian jika kita pilih yang manual, maka nanti akan muncul jendela kata yang memungkinkan untuk dipotong. Misal kita ganti dokumennya yang lebih panjang. Nah, ini ada sebuah contoh dokumen yang sedikit banyak ya. Misal kita pilih yang manual. Nah, akan muncul jendela kata yang memungkinkan untuk nantinya dipotong. Nah, di sini hyphenation add influenza. Nah, di sini ada saran untuk kata influenza ini untuk diberikan tanda hubung atau hyphenation. Maka jika kita yes, secara manual kita bisa memberikan tanda hubung pada kata influenza ini. Kita klik yes. Nah, kemudian di sini ada kata yang selanjutnya. Ketika kita pilih yes, maka akan ada kata yang selanjutnya. Kemudian jika kita pilih yes lagi, maka akan ada kata yang selanjutnya. Kita pilih yang yes. Nah, kemudian di sini bermutasi. Nah, di sini diberikan saran untuk diberikan hyphenation. Jika kita memilih yang no, maka ini tidak diberikan tanda hubung atau hyphenation. Misal kita pilih yang no. Nah, kemudian akan beralih ke kata yang selanjutnya. Di sini menyebar. Misal kita pilih no lagi, maka akan beralih ke kata yang selanjutnya lagi. Misalkan kita pilih yes. Nah, begitulah seterusnya. Sampai akhir. Jika kita pilih yang manual. Jadi jika kita memilih yang manual, maka harus ada konfirmasi dari kita terlebih dahulu. Apakah mau diberikan hyphenation atau tanda hubung atau enggak gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman balik lagi ke hyphenation. Di sini ada hyphenation option. Nah, teman-teman klik di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada automatically hyphenate document. Nah, ini sama jika kita ingin memilih yang otomatis. Maka teman-teman checklist di sini. Maka secara otomatis akan ditandai dengan hyphenate. Nah,
Di sini influenza, di sini ditandai dengan hyphenate. Di sini ditandai dengan hyphenation. Kemudian di sini strepvaxi. Nah, di sini ada hyphenationnya. Jadi akan otomatis ditandai dengan hyphenation. Ini jika teman-teman ingin memilih yang otomatis. Jika tidak, maka kosongkan tanda centangnya di sini. Kemudian di sini ada hyphenate words in caps. Maksudnya kita ingin memberikan hyphenation pada kata-kata yang berhuruf kapital. Ketika kita mengetik kata-kata ini, tadi kita mengetiknya dengan lowercase atau huruf yang kecil. Jadi maksud dari hyphenate words in caps ini, meskipun kita mengetik dalam huruf kapital atau caps, hyphenation ini akan tetap bekerja walaupun kita mengetiknya dalam huruf kapital. Nah, misalkan kita kosongkan ini ya, hyphenate words in caps ini kita kosongkan tanda centangnya. Kemudian kata-kata ini kita ubah ke kapital. Maka hyphenation tidak akan bekerja karena kita tadi memilih untuk mengosongkan hyphenate word in caps ini. Akan tetapi jika kita centang di sini, maka hyphenation ini akan bekerja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kebenaran itu tidak selalu dilihat dari ban. Nah, di sini ada hyphenationnya, ada tanda strip, yaitu banyaknya pengikut. Kebenaran itu tidak selalu dilihat dari banyaknya pengikut. Kemudian ada catatan buat teman-teman, jika hyphenation atau tanda hubung ini tidak berfungsi, atau jika kita sudah mengkliknya, misalkan yang otomatis ataupun yang manual, akan tetapi hyphenation atau tanda hubung ini tidak muncul, maka teman-teman harus merubahnya ke dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Hyphenation di sini muncul karena di sini bahasanya sudah bahasa Inggris, sudah kita setting dengan bahasa Inggris. Misal kita kasih contoh, jika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita kasih contoh. Teman-teman lihat di sini di bagian pojok kiri bawah di sini kita ganti keyboardnya dengan bahasa Indonesia. Kemudian di sini juga bahasa Indonesia ya. Kemudian selanjutnya kita mengetik kata yang sama seperti tadi. Kebenaran. Kebenaran itu tidak selalu dilihat dari banyaknya pengikut. Kemudian teman-teman pilih layout, kemudian hyphenation. Nah, teman-teman lihat di sini sudah automatic. Kita sudah memilih yang automatic. Akan tetapi hyphenation ini tidak muncul atau tanda hubung ini tidak muncul. Maka ini tips dari saya, jika tidak muncul maka coba rubah dulu bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Kita blok semuanya, kemudian kita klik ini, kemudian di bagian sini pilih English, kemudian kita oke. Nah, maka hyphenation akan muncul di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada hyphenation atau tanda hubung ketika kita sudah merubahnya ke dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman perlu perhatikan ini. Kita pergi ke sini, kemudian pilih English, kemudian kita oke. Dan pastikan juga keyboardnya juga di sini bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia. Ya. Mungkin saya cukupkan untuk pembelajaran kita kali ini tentang hyphenation atau tanda hubung, definisi dan cara kerjanya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini atau di video kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu istiqomah di atas kebaikan. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk mengklik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika ada saran, kritik dan saran, mohon teman-teman sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik dan akhlak yang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.